Untuk produk dan kategori, kita lihat untuk kategori produk. Kemudian di sini ada beverage, picture, dan seterusnya. Nah, untuk produk kita atur menjadi master detail juga. Sekarang kita buat master detail untuk produk, tapi dimulai dari kategori. Jadi ini adalah tabel kategori. Kemudian kita modify master detailnya menjadi antara kategori dengan produk. Oke. Kemudian untuk kategori ID kita arahkan ke sini. Oke. Kemudian simpan. Kita lihat dulu hasilnya. Oh iya, berarti di sini kita tidak perlu lagi tabel ini produk. Menu produk sudah tidak kita butuhkan. Jadi kategori ini menjadi produk. Sip. Selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, ke produk. Nah, untuk ke produk sekarang yang ditampilkan adalah data kategori produknya dulu. Kemudian untuk melihat detailnya, klik tombol ini untuk melihat produk-produknya. Jadi untuk beverage ini produknya adalah ini semuanya. Kita sekarang kita rapikan. Yang pertama adalah dari kategori. Ini untuk picture jangan muncul di list. Produk. Kategori ini tampilan database kategori. Kemudian copy nggak usah ada. Copy nggak usah. Headnya ada, delete ada. Oke. Kemudian searching. Nah, searching karena produknya nggak banyak, maka search-nya saya matikan untuk search. Search, nah ini ya, saya matikan. Aktif. Kemudian apalagi ya, ini sudah view-nya nggak usah. Saya matikan untuk view. Nah, di sini kalau mematikan tombol untuk mematikan tombol delete berarti ini, mematikan tombol add berarti sini, mematikan tombol view saya klik ya ini. Oke. Kemudian untuk edit data kita lihat kategori ID-nya ini, kategori ini. Oh, berarti ini kurang panjang, description-nya kurang panjang, untuk kurang luas. Berarti kita atur untuk description. Ini kita atur menjadi text area. Nah, jadi untuk description kita gunakan yang agak panjang, kita pakai text area. Misalkan kita atur 100, row-nya adalah 8 misalnya. Kemudian picture ini kan berarti harus suatu upload file. Tapi untuk hal ini saya matikan dulu ke picture.
saya matikan untuk list page, view page, edit page, semuanya untuk picture. Nah, kategori name berarti kurang panjang. Jadi kalau dilihat dari sini, ini menggunakan kategori name berarti speknya pakai text area aja. Area 100 ini adalah 3 untuk kategorinya. Kategori ID, kemudian untuk kategori ID saya atur menjadi otomatis ya. Kategori ID itu angkanya 1, 2, 3, maka ini ini varchar. Saya ganti menjadi integer, kemudian auto increment. Untuk kategorinya varchar, picture-nya varchar. Sekarang untuk tabel produk. Kita lihat tadi desainnya, tabel produk ini, picture name, product name, kategori ID-nya di sini integer. Ini price-nya berarti di sini harus pakai desimal. Sekalian kita betulkan 10,2. Ini stoknya berarti ini integer. Ordernya ini integer. Reorder level apa tuh reorder level? Kita lihat produk. Siapa sih? Reorder level ini angka semua ya. Berarti ini integer semua. Oke, ini integer. Terus del. Produknya integer kan? Kita lihat ada produk. Oh ya, integer juga berarti kita atur menjadi auto increment. Ya, sip. Ada error di column product ID. Product ID is invalid. Product ID katanya nggak bisa use in foreign. Kita ulang lagi untuk produk. Kita lakukan pelan-pelan lagi. Produk integer ya. Kalau dipakai di order detail, produk ID-nya integer. Oke. Produk di sini auto increment. Apakah berhasil? Oh, nggak bisa. Karena change column order ID is in order detail. Karena dipakai di tabel order detail sehingga kolomnya menjadi salah. ID. Berarti order detail di sini karena ada foreign key di sini on delay-nya berarti tadi kan restrict ya, karena ketika ada modifikasi data dia di restrict, dia digagalkan. Jadi saya ganti menjadi cascade agar perubahan data yang ada di tabel utama ini akan disesuaikan. Saya atur menjadi auto increment, save, bisa nggak? Ulang lagi untuk tabel produk. Nggak bisa. Berarti khusus untuk produk harus manual. Kecuali pada tabel order ini order detail. Nah, kita ke tabel order detail. Kita lihat datanya ini semua ya. Nah, jadi karena produk ID-nya sudah ada di sana, maka nggak bisa diisi. Berarti speknya untuk order detail ini saya ekspor aja dulu. Ekspor atau saya dump dulu. Dump SQL file, structure and data. Oh, ini semuanya ya. Jangan semuanya deh. Tabel order detailnya aja ini saya ekspor menjadi SQL. Next, order detail, next, start. Nah, maka saya sudah punya order detail. Saya buka pakai notepad.
Oke, nah sekarang saya bisa hapus datanya dulu untuk order detail sehingga tidak buat macet. Delete from order details. Saya jalankan aja dulu. Oke, nyala. Sehingga sekarang di tabel order detail ini kalau kita refresh datanya kosong. Sehingga untuk tabel produk ini kalau saya atur menjadi auto increment, sip, apa nih? Oh, karena di tabel order ini ada foreign key-nya. Foreign key-nya kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu aja. Simpan sehingga tidak bikin macet di sini. Ya, sudah nggak bikin macet. Maka selanjutnya di tabel order detail ini kita bisa tambah kita atur lagi foreign key-nya. Kita melakukan FK apa nih? FK produk. Field-nya adalah produk ID yang diambil dari tabelnya adalah produk. Kemudian field-nya adalah product ID, kemudian on delete-nya cascade, on delete-nya cascade. Simpan. Nah, sedangkan di tabel order detail ini belum ada datanya, berarti kita buat query untuk mengambil datanya. Ada di sini ya. Oke, ini set into order detail, klik run. Oke. Sudah mengirimkan data order detail, dan karena ini menggunakan foreign key seharusnya datanya kalau ada error, kalau ada data yang tidak sesuai maka seharusnya muncul keterangan error, tapi sepertinya nggak ada masalah. Oke, prosesnya agak lama ini. Kita lanjutkan ke hal lain. Kategori nama sudah, apa lagi? Ini sudah diatur, description sudah. Kemudian ke produk. Ke produknya kita juga sesuaikan. Oh, ini namanya kategori ID, nah, belum disesuaikan. Ini adalah namanya adalah captionnya adalah kategori. Nah, di sini kode kategori di list nggak usah ada. Kemudian di kategori description ini deskripsi, ini gambar. Sudah ya. Kemudian untuk produk, sepertinya sudah selesai. Lihat, refresh, sudah ada datanya. Nah, untuk produk, sekarang untuk produk kita sesuaikan ada kode produk. Produk supaya ID ini berarti termasuk, ini berarti harus menggunakan lookup combo box, pilih lookup, kemudian pilih supplier. Oke. Link field-nya adalah supplier ID. Data not match. Di sini varchar, di sana kan. Maka kita betulkan untuk produk supaya ID-nya berarti di sini menggunakan integer. Kategori ID-nya kok belum ya? Kita sesuaikan untuk produk. Produk ini integer. Kemudian unit price. Nah, supplier ID-nya integer. Namanya sudah save. Berhasil. Quantity per unitnya ini seperti apa? Quantity per unit. Oh, ini teks ini. Kemudian ini integer semua. Oke, quantity judulnya varchar. Unit price-nya berarti desimal. 10,2. Simpan dulu. Kemudian unit in stock-nya ini integer semua. Del. Oke.
simpan. Oke, berhasil. Untuk lakukan refresh. Yes, kita lihat. Ya, cukup banyak yang kita lakukan modifikasi. Kemudian selanjutnya untuk tabel produk, kuantiti pemasoknya ini kita sesuaikan sesuai dengan tabel supplier. Supplier, kemudian inputnya adalah supplier ID, display name-nya adalah company name. Oke, kemudian kategori ini harusnya nggak perlu untuk kategori sudah. Kita tambahkan data produk kategorinya ini otomatis nih untuk kategori ada otomatis. Sebaiknya kita pakai lookup juga nggak apa-apa. Untuk kategori ini adalah kategori ID, ini adalah kategori. Tapi sepertinya diatur di paling atas. Produk ID, oh ya, produk ID kan harusnya otomatis ya. Produk ID atau element sudah ya. Sudah, kok ini masih edit, masih bisa tambah. Kita atur untuk kategori ID-nya ada di atas. Ya. Oke, lagi quantity. Oh, nama-namanya. Quantity ini pemasok, nama produk, ini harga. Kemudian ini adalah stok, kemudian dan sebagainya. Nanti diatur sendiri untuk penamaannya. Apalagi ya, ini sudah. Order, produk name, supplier ID, kategori unit stock, unit order level discontinued. Discontinued itu discontinued atau tidak? Discontinued itu berarti bentuknya ya. Coba lihat tabelnya. Discontinued itu kalau 0 artinya tidak, kalau 1 itu discontinued. Nah, berarti ini kita gunakan di order level. Ini price-nya, ini stoknya. Ya. Oke, untuk discontinued berarti kita gunakan checkbox. Kita gunakan checkbox. Nilainya 0 jika ada, dan nilainya tersedia. Nilainya 1 jika kosong. Ya, gini. Oke, simpan. Sepertinya sudah. Nah, kita membuat CRUD, create, read, update, delete, membuat aplikasi CRUD dari awal sampai dengan selesai. Bahkan satu bahasan ini sudah bisa untuk digunakan presentasi kerja praktek sebenarnya, atau bahkan skripsi. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa menit atau sejam 2 jam untuk membuat. Lanjut. Nah, nama produknya sudah ada di sini, kategorinya. Oh, ini kategorinya. Lupa kategori. Nah, seharusnya adalah kategori. Nama produknya kurang panjang nama produknya.
seharusnya lebih panjang. Produknya ini 100. Kemudian pemasoknya sudah ada pilihan continued, discontinued, tersedia atau kosong. Oh, bukan checkbox ya, tapi radio button. Nah, ini untuk discontinued berarti harusnya pakai ini radio button. Jadi tersedia atau kosong. Nah, ini malah bisa dua-duanya. Kemudian kategori quantitative unit dan sebagainya bisa diatur sendiri. Aktivitas ini, master ini cukup. Sepertinya cukup untuk bahasan hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang autofill, kemudian ada lagi radio button, checkbox, kemudian selection ya. Lengkap data. Selesai. Kita lihat hasilnya. Ya. Oke, ini diskon. No produknya panjang sekali. Hanya perlu dikurangi nama produk. Bukan 100 lah, 75. Kemudian discontinued-nya tersedia kosong. Oh, bukan discontinued, tapi ketersediaan. Harusnya ketersediaan. Yang lain ada masalah sepertinya. Sudah, ya cukup. Materi terkait dengan ini. Lagi ya. Oh, sekarang login. Buat login aplikasi, gunakan security, kemudian ada dua cara, administrator atau executing table. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu membuat autentikasi dari tabel. Untuk sementara kita gunakan hardcode untuk login, usernya admin, passwordnya admin. Bebas. Kemudian generate, hasilnya kita lihat seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah kita bahas tentang bagaimana mencetak suatu data dari konsep master detail ini. Intinya adalah mencetak suatu surat, entah itu kwitansi atau nota. Kalau dalam ini berarti pesanan barang, itu nanti akan muncul informasi data pesanan barang beserta rincian barang yang dipesan. Ke pertemuan selanjutnya. Itu tentang reporting. Nah, kembali kita ulang lagi. Nah, sekarang sudah ada yang username dan password, sign in. Nah, sekarang kategori udah yang tampil di awal. Bagian nilai personil, aktivitas, pemesanan, dan sebagainya. Order list. Nah, kita bisa atur order list-nya jadi bagian awal. Generate starting order list. Ya. Sampai ketemu lagi